Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang maha baik, yang terus menjaga memelihara kita, sehingga dengan pertolongan Tuhan saja pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami puji dan agungkan Engkau. Terima kasih atas berkat-Mu, penjagaan-Mu, pemeliharaanmu bagi kami. Pagi ini kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, dan kiranya Roh Kudus Tuhan akan terus menguatkan, memampukan kami mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Janji Pertolongan Ilahi. Ayat intinya diambil dari Matius 10 ayat yang ke-19. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu saat itu juga. Keterangannya, hamba-hamba Kristus tidak perlu menyediakan pembicaraan yang sudah diatur apabila diseret ke pengadilan oleh karena iman mereka. Persiapan mereka harus dibuat dari hari ke hari, yaitu mengisi hati mereka dengan kebenaran firman Allah yang indah, mengisi kehidupan mereka dengan pengajaran Kristus, dan melalui doa yang menguatkan mereka. Kemudian bila mereka diseret ke pengadilan, maka Roh Kudus akan mengingatkan mereka kembali kebenaran-kebenaran penting itu yang akan mencapai hati mereka yang akan datang mendengar. Allah akan memancarkan pengetahuan yang dicapai dengan secara tekun menyelidiki kitab suci ke dalam ingatan mereka tepat pada saat ketika hal itu dibutuhkan. Sekaranglah waktunya engkau harus mengadakan persiapan untuk menghadapi saat yang sukar. Sekaranglah waktunya engkau harus mengetahui apakah kakimu tertanam di atas batu yang kekal. Engkau harus memiliki pengalaman pribadi dan terangmu tidak bergantung atas orang lain. Bila engkau menghadapi ujian, bagaimana engkau mengetahui bahwa engkau tidak berdiri sendirian? Dengan tidak ada sahabat duniawi di sisimu, dapatkah engkau kelak menyadari bahwa Kristuslah penolongmu? Dapatkah engkau ingat akan janji? Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada makhluk-makhluk yang tidak kelihatan di sekelilingmu yang menghendaki kebinasaanmu. Setan dan agen-agennya akan mengusahakan segala cara untuk membuatmu goyah dalam keteguhanmu kepada Allah dan kebenarannya. Tetapi jikalau engkau memandang satu mata saja kepada kemuliaannya, maka engkau tidak perlu memikirkan bagaimana kira-kira engkau harus bersaksi demi kebenarannya. Hai pemuda dan pemudi, adakah engkau sedang bertumbuh kepada rupa pria dan wanita dalam Kristus sepenuhnya, sehingga apabila krisis itu tiba, engkau tidak dapat dipisahkan dari sumber kekuatanmu? Jikalau kita hendak berdiri pada masa ujian, maka sekarang pada masa damai, kita harus mencapai kehidupan yang berpengalaman dalam perkara-perkara Allah. Sekarang kita harus belajar supaya mengerti apa gerakan Roh Allah yang mendalam. Kristus harus menjadi segala-galanya bagi kita sebagai Alfa dan Omega, yang pertama dan terakhir, permulaan dan kesudahan. Janji pertolongan ilahi. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bahwa umat-umat Tuhan, siapapun kita, dimanapun kita berada saat ini, kita tidak perlu membuat persiapan mengatur kata-kata apa yang akan kita ucapkan ketika akan dihadapkan kepada pengadilan di dunia ini karena iman kita kepada Tuhan. Tetapi persiapan yang sejati adalah mempersiapkan diri dengan lebih tekun, berhubungan dekat dengan Tuhan setiap hari, mempelajari kebenaran firman Tuhan secara pribadi, keluarga dan jemaat, menyampaikan dan berserah kepada Tuhan dari sejak masa damai saat ini, sehingga dengan pertolongan Tuhan, ketika kita menjadikan Tuhan kita Alfa dan Omega hidup kita, yang pertama dan yang terakhir, permulaan dan kesudahan hidup kita, maka janji pertolongan ilahi akan menjadi bagian kehidupan kita ketika kita menghadapi masa kesukaran itu. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas berkat-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Terima kasih janji pertolongan Tuhan bagi kami Engkau akan berikan ketika kami menghadapi masa kesusahan besar. Kami lemah, kami tidak memiliki kesanggupan kemampuan untuk menghadapi tantangan demi tantangan. Untuk itu ya Tuhan, bantu kami untuk merasakan kebutuhan terutama kami akan Engkau. Kebutuhan kami akan Roh Kudus Tuhan yang akan menuntun, menguatkan, memampukan kami untuk bisa mengerti lebih dalam akan firman-Mu dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Ke dalam tangan kasih-Mu kami menyerahkan hidup kami ya Bapa. Kiranya Allah yang maha baiklah mempersiapkan kami siap menerima roh hujan akhir, dan kiranya meterai Allah yang hidup menjadi bagian kehidupan kami. Selama kami ada di dunia ini ya Tuhan, tolong berkati kami dalam setiap perjuangan iman yang kami sedang hadapi, dalam duka cita, sakit penyakit atau pergumulan apapun yang sedang kami hadapi. Kiranya Engkau Allah yang maha baik terus menjadi solusi bagi setiap pergumulan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.